Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Ibu Feni Wulandari Harahap. Nah, gimana nih kabarnya pada pagi ini? Tentunya masih semangat kan? Oke, baik. Nah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan memberikan video tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Jangan lupa ditonton ya. Video ini bertujuan agar kalian memiliki etika bergaul dengan teman dan juga memiliki teman yang banyak di sekolah. Bukan hanya di sekolah ya, tetapi juga di lingkungan sekitar kalian. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sudah siap belajar dengan kita? Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana beretika baik dengan teman sebaya. Apa sih etika pergaulan itu? Etika pergaulan adalah tata krama yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Ini adalah trik membangun etika bergaul dengan teman sebaya. Pertama, bersikap sopan santun terhadap orang di sekitar. Kedua, tidak menyepelekan teman. 3. Tolong menolong. 4. Bersikap ramah kepada setiap orang. Namun terkadang ada beberapa sifat buruk yang tanpa disadari bisa membuat orang-orang di sekitar kita menjauh. Inilah beberapa kebiasaan yang membuat seseorang dijauhi oleh orang lain. Yang pertama adalah playing victim. Playing victim adalah berlagak menjadi korban atas sesuatu. Dia selalu bercerita dan bersikap seperti orang yang perlu dikasihani. Setiap bertemu dengan dia selalu bercerita bagaimana susah dan sakitnya menjalani hidup. Seakan-akan tidak ada kabar positif yang diceritakan. Betapa menyebalkan orang yang seperti itu. Tentu orang yang kuat, tegar, dan optimis selalu lebih menarik daripada orang yang selalu playing victim. Yang kedua adalah merendah meninggikan mutu, atau biasa disebut dengan humble bragging. Jadi seseorang pura-pura curhat, punya banyak masalah atau punya banyak kekurangan, tapi sebenarnya dia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Atau seseorang yang memposting caption sebuah keluhan di Instagram dengan gambar meja yang berantakan, tapi di situ ada MacBook terbaru yang baru dia beli dan iPhone X yang baru dia beli juga. Nah, sering kan kita menemukan orang yang seperti itu, dan tentu perbuatan seperti itu sangat menyebalkan. Yang ketiga adalah pemurung dan selalu meratapi kesedihan. Kalau kamu kehilangan sesuatu, pasti rasanya sedih. Dan semua orang maklum dan menganggap wajar perasaan yang seperti itu. Tetapi kalau kamu susah move on dan selalu murung dengan kondisi kamu, itu bisa bikin orang di sekitar kamu capek menanggapin kamu. Dan lama-kelamaan mereka akan menjauh dari kamu. Yang keempat adalah selalu minta validasi dari orang lain. Sesekali meminta pendapat orang lain atas pilihan yang kita buat adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika terus-menerus meminta pendapat atau persetujuan orang lain adalah hal yang sangat menyebalkan. Alih-alih meminta persetujuan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Tetapi kadang-kadang mereka juga meminta persetujuan untuk urusan-urusan yang remeh-temeh. Yang kelima adalah terlalu sering posting di media sosial. Memang penting untuk mengaktualisasikan diri di media sosial. Kita juga bisa share sesuatu yang bermanfaat agar bisa dibaca oleh orang lain. Tetapi kadang seseorang berlebihan menggunakan media sosial.
Terlalu sering posting di media sosial adalah sesuatu yang kurang baik. Diposting, bahkan bangun tidur pun diposting. Sampai-sampai orang bosan dan merasa ilfeel dengan orang itu. Hal itu perlu kita hindari. Yang keenam adalah suka memotong pembicaraan orang lain. Hampir semua orang ingin mereka didengarkan ketika mereka sedang berbicara. Potonglah pembicaraan mereka secara terus-menerus kalau kamu ingin dibenci oleh mereka. Meskipun seseorang bercerita tentang sesuatu yang mungkin sudah kamu ketahui, jangan pernah memotong pembicaraan mereka. Usahakan untuk mendengarkan dengan seksama sampai dia selesai menyelesaikan ceritanya. Ya, hanya mendengarkan. Kecuali kalau dia sudah meminta kamu untuk berbicara, maka bicaralah. Yang ketujuh adalah tidak mengembalikan sesuatu yang dipinjam. Semua orang tentu tidak suka dengan orang yang suka pinjam tapi nggak pernah mengembalikan. Belum lagi kalau dia merasa sok tidak berdosa. Tentu itu akan sangat menyebalkan. Jadi kalau kamu meminjam sesuatu kepada temanmu, segeralah kembalikan jika memang sudah selesai. Jangan suka menunda untuk mengembalikan. Dan yang juga penting adalah mengembalikan sesuatu dengan kondisi yang sesuai ketika kamu meminjamnya. Yang kedelapan adalah emosi yang meledak-ledak. Berteriak-teriak, membanting barang atau memukul sesuatu ketika marah menunjukkan kecerdasan emosional yang rendah. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang emosinya meledak-ledak dan tidak bisa diprediksi. Justru orang akan takut dan menjauh. Yang kesembilan adalah sering membatalkan janji. Tentu sangat menyebalkan jika kita punya teman yang sering membatalkan janji yang sudah disepakati. Yang kesepuluh adalah biang gosip. Membicarakan aib orang lain adalah sesuatu yang sudah jelas itu tidak baik. Meskipun kegiatan bergosip adalah kegiatan yang mungkin menyenangkan gosip, orang-orang cenderung tidak menyukai si biang gosip. Biang gosip dianggap sebagai orang yang kurang kerjaan, yang bisanya hanya ngurusin kehidupan orang lain. Di belakang, orang-orang justru akan menjauh dan menjelek-jelekan orang yang biang gosip. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana untuk menghindari beberapa hal itu, agar kita bisa diterima oleh orang lain dan juga menyenangkan bagi orang lain.